Bisa buat publik terkejut, Calvin Verdong tiba-tiba buat pesan begini untuk timnas Indonesia jelang melawan Jepang. Pemain timnas Indonesia, Calvin Verdong berharap timnas Indonesia bermain makin kompak di laga selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebab, menurutnya, kerjasama tim jadi bagian penting untuk meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan November 2024. Garuda akan melawan dua tim kuat Jepang dan Arab Saudi. Indonesia dalam misi bangkit usai hasil kurang apik di dua laga terakhir. Indonesia hanya mengamankan 1 poin dari 2 laga melawan Bahrain dan Cina. Untuk itu, Calvin mempunyai pesan khusus untuk rekan-rekannya di timnas Indonesia. Dia menyebut timnas Indonesia harus memperkuat kerja sama tim. Saya lebih berpikir bahwa segala sesuatunya belum berjalan dengan baik sebagai sebuah tim, kata Calvin dilansir dari Forza NSC, Rabu, 30 Oktober 2024. Calvin kemudian berbicara tentang pentingnya rekan satu tim. Pemain berusia 27 tahun itu mengakui, permainan apik dari rekan satu tim bisa berdampak positif untuknya. Saya bukan pemain yang suka bermain-main, hanya memberi umpan silang dan menembak ke gawang. Saya juga hanya harus mengandalkan rekan satu tim, dan jika tim mulai tampil, otomatis saya akan bermain lebih baik, ujar Calvin. Di lain sisi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan pandangannya mengenai kekuatan Jepang dan Arab Saudi jelang laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat, 15 November 2024. 4 hari setelahnya, timnas Indonesia akan kembali bertanding melawan Arab Saudi di markas besar skuad Garuda, Selasa, 19 November 2024. Menatap laga panas itu, Shin Tae-yong menilai Samurai Biru merupakan tim terkuat di Asia, sementara Arab Saudi tim jago tandang. Dalam wawancaranya dengan media Korea, Newsnet, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Jepang adalah salah satu tim terbaik di Asia yang tidak tertandingi dalam hal kualitas permainan. Jepang sebenarnya adalah tim yang tidak ada duanya, ujar Shin. Selain itu, ia juga menyoroti keunggulan Arab Saudi yang kerap tampil solid dalam pertandingan tandang. Arab Saudi memiliki pengalaman bermain yang baik di luar kandang. Tambahnya, meski lawan yang akan dihadapi memiliki kekuatan besar, juru taktik asal negeri ginseng itu tetap optimistis. Timnas Indonesia yang kini bertengger di posisi 5 klasemen, dengan koleksi 3 poinnya dapat memaksimalkan peluang bermain di kandang. Saya akan berupaya memaksimalkan peluang untuk meraih kemenangan di kandang sendiri, ucap Shin penuh keyakinan. Pertandingan melawan Jepang diprediksi menjadi salah satu laga paling sulit bagi JIJS DKK, mengingat status Jepang sebagai pemuncak klasemen sementara grup C. Pasukan Haji Memoriasu belum terkalahkan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Mereka sukses membantai China 7-0, menang telak 5-0 atas Bahrain, bungkam Arab Saudi 2-0, dan main imbang kontra Australia 1-1. Sedangkan kontra Elang Hijau timnas Indonesia diharapkan mampu menang. Apalagi sebelumnya Maarten Paes SS sukses membuat Arab Saudi kewalahan di matchday pertama dengan bermain imbang 1-1. Pasukan Hervé Renard kini berada di posisi ketiga dengan 5 poin dari 4 laga. Sementara itu, Indonesia menempati posisi kelima dengan 3 poin dari 4 pertandingan yang sudah dilakoni. Shin Tae-yong cukup percaya diri di 2 pertandingan timnas Indonesia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan akan memainkan 2 laga kandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, melawan Jepang 15 November dan Arab Saudi 19 November. Menurut pelatih asal Korsel itu, timnas Indonesia masih sangat berpeluang meraih hasil maksimal di laga melawan Jepang dan Arab Saudi.
Bahkan pelatih Shin tegaskan bahwa JIZ DKK di laga melawan Arab Saudi sangat mungkin untuk bisa meraih kemenangan. Kami bermain imbang melawan Arab Saudi, kali ini kami jadi tuan rumah. Jadi saya akan mencoba meraih hasil maksimal. Saya targetkan untuk bisa menang, kata Shin dengan nada tinggi kepada media Korsel. Nate seperti dilansir suara.com, Rabu, 30 Oktober. Soal pergantian pelatih Arab Saudi dari Roberto Mancini ke Hervé Renard, Shin Tae-yong merasa tidak perlu dikhawatirkan. Menurut pelatih Shin, Hervé Renard akan menemui kesulitan di awal, yakni pemilihan pemain untuk skuad Arab Saudi. Artinya, pemain yang dipilih Renard tidak akan jauh berbeda dengan komposisi Roberto Mancini. Tidak mudah mengganti pemain dalam waktu singkat karena pelatih berganti karena mereka tidak punya cukup waktu, ujar Shin. Pemain Saudi punya kecenderungan kesalahan dasar, jadi saya berencana untuk memanfaatkan hal itu, sambung pelatih Korsel itu. Shin Tae-yong juga tegaskan bahwa timnas Indonesia masih punya kans untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya sulit untuk finish di peringkat pertama atau kedua di grup. Daripada memberi tekanan kepada pemain, kami berencana melaju ke babak penyisian di posisi keempat dengan menikmati permainan mereka, tegasnya. Di sisi lain, pelatih Shin tak menampik jika Jepang bukan tim yang mudah untuk ditaklukkan. Namun ditegaskan pelatih Shin, di 2 kali 45 menit pertandingan semua hal bisa saja terjadi. Jepang adalah tim yang kuat. Jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik, ujar Shin Tae-yong. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Ucap Shin sambil tertawa. Bukankah bola itu bundar? Sambungnya. Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dikabarkan sementara kembali ke Korea Selatan. Kepergian Shin bukan untuk meninggalkan tim, melainkan memperkuat strategi dan kemampuan kepelatihannya dengan belajar dari pelatih legendaris Korea Selatan, Hu Jung-mo. Hu dikenal memiliki rekor positif melawan Jepang dengan 2 kemenangan dan 1 imbang dari 3 pertemuan. Pertandingan Indonesia versus Jepang dijadwalkan pada Jumat, 15 November 2024, di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Meski Jepang berada di peringkat teratas grup dengan 10 poin dan belum terkalahkan, Indonesia yang berada di posisi kelima tetap optimistis. Kehadiran Shin Tae-yong di sisi lapangan dengan strategi baru diharapkan mampu membawa hasil positif bagi skuad Garuda. Tak hanya dari sisi teknis, dukungan moral juga diperkirakan meningkat dengan kehadiran puluhan ribu warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Menurut media Korea Selatan, Yonhap, komunitas ekspatriat Korea Selatan di Indonesia akan hadir mendukung timnas Indonesia dalam pertandingan tersebut. Ketua Asosiasi Ekspatriat Korea Selatan, Song Chang-gun, bahkan telah mengumpulkan dana untuk membeli ribuan tiket agar para pendukung dapat memberikan semangat langsung dari tribun SUGBK. Kami harap dukungan ini dapat mempererat hubungan persahabatan antara kedua negara, ujar Song. Prestasi gemilang Indonesia lolos ke Piala Asia di 3 level. Dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara, timnas Indonesia mencatatkan prestasi membanggakan dengan berhasil lolos ke putaran final Piala Asia di 3 level berbeda. Di level senior, timnas Indonesia berhasil melaju ke Piala Asia 2027. Sedangkan di kategori usia muda, timnas U20 dan U17 juga mengamankan tiket menuju Piala Asia U20 dan U17 pada 2027, 2025 mendatang.